Uji kita laksanakan berikutnya kalian ini tentang Kompok urak-urak. belakang. Enak. Ini Pak Uji, kemarin di pertama kan kita membahas juga tentang portfolio, istilahnya portfolio digital, yang mana tugas-tugas dari CGP ini masih dipastikan aman secara penyimpanan, sehingga nanti harus ada backup, ya, bisa backup disimpan di folder, disimpan di drive-nya masing-masing, dan di backup di portfolio digital. Platformnya kan banyak, tapi dari teman-teman, dari pengalaman itu kita berikan itu memakai platform set sebagai penyimpanan, karena nanti ini juga penting Pak Uji, dan nanti pada akhir PGP ini 6 bulan itu akan dikumpulkan portfolio dikumpulkan BPDB dan itu saya harapkan itu digital ini bisa dilaksanakan dengan baik. Hanya mengkonfirmasi saja Pak Uji, apakah Pak Uji sudah membuat portfolio ini atau mempunyai gambar-gambaran gimana nanti. Oke, terima kasih Pak Isna. Kerangkanya sudah saya buat Pak Isna, tinggal mengimplementasikan pembuatan portofolio digitalnya. Alhamdulillah, kalau supaya file-file itu tidak hilang, memang harus disimpan di Google Sheet seperti yang Pak Isna sampaikan tadi. Terima kasih masukannya Pak Isna. Pun sekarang saya juga melakukan backup file-file saya melalui platform Google, karena memang saya belum mengimplementasikan portofolio digital yang panjenengan sampaikan tadi Pak Isna. Alhamdulillah seperti itu Pak Isna. Jadi saya pasti melakukan backup terhadap file-file saya, tidak hanya pada satu titik saja. Ini kalau pengalaman saya itu kan ada 3 laptop sendiri dan drive dan juga preset gitu. Karena preset ini nanti akan dinilai. Ada dari rencana Pak Uji tadi, berarti Pak Uji menggunakan platform preset ya untuk pelaporan portfolio digital. Iya Pak Isna. Mungkin punya gambaran tersendiri nanti pelaporannya seperti apa, komponen yang akan dibuat seperti apa Pak Uji? Secara detail saya ingin membuat portofolio digital itu yang kalau punyanya saya, salah satu inspirasi saya itu salah satunya adalah seorang kreator, salah satu kreator digital dari Magetan, saya lupa namanya itu Pak. Jadi spesifik nanti, jadi misalnya mau cari apa tinggal klik di pencarian yang lebih detail. Saya berharapnya bisa buat yang seperti itu, itu supaya nanti bisa menjadi referensi juga bagi rekan-rekan yang lain dalam membuat portofolio digital. Kita lanjut pada sedikit mempraktekkan Pak Uji, mungkin bisa nanti bisa di itu ya, dilihat di akunnya gitu ya. Kita buka lagi Pak Uji. Di sini kan ini harusnya masuk pada akun belajarnya masing-masing Pak Uji. Ini ada titik 3 ya, diklik. Terus kita cari site ini ya, site nya. Oh betul sih. Ya, site. Ini
ini adalah kumpulan set saya yang sebelum PBB juga saya buat ya, sebelum saya belajar itu ya. Terus di sini kita coba saya bukakan milik saya. Nanti tata caranya seperti ini Pak Kucing ya, atau nanti dengan kondisi yang seperti apa ya tak apa-apa. Tapi ini cara penyajiannya saya buat ada nama, ada profil ya. Ini profil adalah profil, bisa nanti tambah profil keluarga ya, profil kita sendiri gitu ya, hasilnya seperti ini gitu. Terus nanti di sini dibuka tentang artefak ya, artefak aslinya. Artefak aslinya itu ada modul 1, modul 2, modul 3. Sehingga nanti setiap pembelajaran modul 1 dari titik 1 sampai 1.4 semuanya harus di sini ya. Jadi nanti di modul 1 ini kita klik, ini ada kumpulan dari seluruh modul 1 ya, tentang modul refleksi filosofi pendidikan nasional. Oke. Ini ada beberapa tampilan ya. Dari semua topik satu itu ada demonstrasi konseptual, videonya, terus aksi nyata, kita refleksi ya, termasuk koneksi antar materi, tugas kolaborasi. Terus bawah lagi ada modul 1 itu, sehingga nanti dari 1.1 dari 2 ini nanti berurutan. Terus semuanya isinya ya ada demonstrasi, semuanya seperti itu. Semua materi. Oke. Kalau bisa nanti kan, kalau dulu itu memang saya kumpulan secara PDF, sehingga pada saat foto-foto itu lebih enaknya itu memakai video di YouTube karena lebih mudah apa dimasukkan, ditempelkan di sini. Kedua sama juga seperti tadi ya, cara penyajiannya sama, ada koneksi, diurutkan saja gitu. Kalau nanti tentang bagaimana membuat layoutnya ya, layoutnya nanti kan ini ada blokir konten-konten ini bentuknya membuat seperti ini, membuat seperti ini kan ada. Artinya nanti bisa ditindaklanjuti Pak Kucing ya, yang penting punya gambaran seperti ini gitu. Jika nanti untuk pendampingan berikutnya saya bisa melihat kemajuan Pak Kucing untuk membuat produk digital ini. Sehingga saya pastikan karena ini menjadi juga tagihan juga nanti pada akhir juga menjadi sebagai nanti riwayat kita ambil itu adalah komponen-komponen belajar lewat YouTube atau Insya Allah mudah-mudahan dan nanti pasti apa yang Pak Ismail bilang portofolio digital itu menjadi masukan bagi saya di pembuatan portofolio digital. Kemarin memang ada yang mau minta gitu linknya yang mau disalin kemarin ya, tidak seperti itu Pak Kucing ya. Kalau bisa itu kita bisa membuat Iya betul, ada proses yang harus dilewati. Ya misalkan ada punya teman ya tak apa-apa disalin saja, tapi kan tetap ada prosesnya gitu Pak. Iya. Saya harapkan itu. Nanti kita ya bisa menikmati produk kita itu seaman mungkin.
sudah Pak Uci ya, saya meningin ditindaklanjuti. Siap Pak Isna. Tentang penjatuhan jangkauannya seperti itu ya. Mungkin ada yang lebih baik ya, sangat sulit sekali ya. Oke. Tapi ini saya berusaha sederhana dan ini sudah ya sudah baik. Terakhir Pak Uci dari ahli kita tentang posisi diri dan cara pengembangan diri dan kompetensi pemilihan. Dari yang dijelaskan Pak Uci tadi tentang perubahan itu ada aksi nyata Pak Uci. Oke. Menurut Pak Uci, kompetensi apa yang sudah dimiliki Pak Uci di dalam melaksanakan kehidupan satu kompetensi apa? Terima kasih Pak Isna. Saya selama mengikuti proses pembelajaran calon guru penggerak ini banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Saya belajar tentang bagaimana guru yang mengamalkan murid. Saya belajar berinovasi, berkolaborasi yang agak sulit bagi saya. Sekarang saya harus banyak belajar karena saya memang lebih senang kompetensi itu alhamdulillah sekarang bisa saya dapatkan. Saya harus share ini kepada rekan-rekan sejawat, terutama saya harus implementasikan pembelajaran saya selama proses JDP ini kepada peserta didik saya. Kompetensi kita berkolaborasi, mandirian, dan berpikir kritis, manajemen itu adalah termasuk kompetensi dan kompetensi orang lain adalah berbeda. Yang saya katakan adalah dalam PPP ini ada hasil kompetensi yang lebih baik daripada yang lain. Iya, iya Pak. Pasti kompetensinya ini Pak Uci dan juga baik semua. Tapi yang lebih spesifik kompetensi yang perlu ditingkatkan lagi di sekolah dari diri Pak Uci. Saya perlu banyak melakukan refleksi Pak. Saya pasti akan selalu jawab refleksi Pak Isna, karena memang ketika kita mampu merefleksikan diri kita baik dari aspek pembelajaran di sekolah, merefleksikan pergaulan di lembaga kita masing-masing, maka dimanapun tempatnya insya Allah kita bisa diterima Pak Isna. Refleksi komunikasi dengan teman sesama, refleksi proses pembelajaran. Saya yakin semua hal itu jika kita bisa merefleksikan itu mana yang baik, mana yang buruk, dan seperti itu Pak Isna. Jadi insya Allah kalau dalam proses pembelajaran saya yakin terhadap apa yang sudah saya implementasikan, pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan itu sudah lebih baik. Kemudian ketika di dalam sebuah lembaga kita bisa diterima di mana saja, dalam pergaulan kita juga bisa enak dengan siapa saja. Ya Pak Uci, juga saya masih banyak jawab. Semua kembali balik lagi, Pak Uci kan pasti punya rencana ke depan yang perlu diperbaiki itu dengan sifat yang bisa
dari diri sendiri atau dari ekosistem sekolah? Saya mencoba berpikir beberapa langkah Pak Isna. Mungkin ini sama seperti pada modul 1.1, tetapi saya ingin melangkah satu langkah dari situ Pak Isna. Saya itu ingin membudayakan manusia-manusia yang literat Pak Isna. Jadi ketika kita terbentuk menjadi manusia yang literat, maka kita akan mengalami proses belajar sepanjang hayat. Jadi tidak hanya berpuas diri pada satu titik, tetapi kita akan selalu belajar. Perkembangan di zaman yang majunya dan karuan seperti sekarang ini, kalau kita tertinggal dan kita mengesampingkan literasi, maka itu kita akan tertinggal dari manusia-manusia yang lain. Dan saya yakin kita akan tetap pada posisi itu saja. Itu adalah kalau kita lakukan kita akan melakukan itu harus disesuaikan dengan waktu yang nanti akan dipelajari dan lebih teliti dengan kekuatan validasi dan akan kita kehidupan itu ada ya, dan seterusnya itu dilaksanakan ya. Misalkan dilaksanakan ya kita laksanakan kita sendiri gitu. Kita bisa memberikan perubahan pada orang lain ya, seterusnya kita merubah. Terima kasih Pak. Penting adalah kita sama-sama dengan komunitas sekolah itu bisa berkolaborasi dan bisa memberikan kontribusi yang baik ke teman-teman rekan. Ini bagian terakhir Pak Uji. Ini Pak Uji yang perlu apakah bagaimana individu ini sudah mengenal pada diri Pak Uji apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan dalam pendidikan Pak Uji. Oke, terima kasih Pak Isna. Yang pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Isna dalam pendampingan individu pertama saya. Ilmu-ilmu yang Pak Isna sampaikan tadi tentu ini adalah seperti lembaran baru yang harus saya masukkan di portofolio hidup saya, Pak Isna. Ini akan menjadi pembelajaran betul bagi saya bahwa apa yang Panjenengan sampaikan tadi, bahwa kita harus bisa memiliki kontribusi nyata pada lembaga ekosistem pendidikan kita di masing-masing lembaga. Itu Pak Isna. Dari situ paling tidak kita memiliki manfaat peranan. Tentu ilmu itu yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat seperti yang Pak Isna sampaikan. Kemudian Pak Isna banyak juga memberikan masukan-masukan tentang pembuatan portofolio digital. Saya sangat mengapresiasi itu Pak Isna. Itu bagi saya juga ilmu baru Pak Isna. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan dari Panjenengan Pak Isna dalam pendampingan ini. Ya Uji, ini terakhir pasti semuanya itu kita juga memberikan refleksi yang Pak Uji bisa merefleksikan dari awal pendampingan ini sampai dengan kita refleksikan secara singkat. Refleksi pada kegiatan pendampingan individu hari ini. Yang pertama yaitu pada poin 1.1
pendidikan menurut Gajah Dewantara bahwa sebagai seorang guru seyogianya kita bisa menjadi menyajikan pembelajaran yang pada peserta didik, kemudian merefleksikan setelah setiap pembelajaran yang kita laksanakan kepada siswa, hal-hal yang menurut saya menjadi poin utama adalah saya harus menjadi fasilitator pembelajaran yang baik bagi peserta didik saya, seperti yang Bapak Isma sampaikan. Itu menurut saya refleksi yang paling utama bagi saya seperti itu, menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada peserta. Termasuk karya 1 sampai 7 kita tetap berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik, sehingga nanti setiap komponen di dalam pendidikan itu berpartisipasi antar itu selaras, ya, nanti rekannya apa guru-guru penggerak yang berkualitas. Itu saja Pak Uci dari saya. Misalnya kekurangan atau pelajaran sebesarnya ini jelas sebagai komponen dari PTP, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.